Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alimna ma yanfa'una wa zidna alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min para hadirin jamaah Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah IPN Al-Mubarakun dimuliakan Allah yang sudah menghormati. Belum tentang Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, perlu saya sampaikan bahwa ahli Thariqat sedikitnya harus mengenal sifat 20 kenal yung hijab bako mukhola farkun hawan dan seterusnya. Terus mengenal kenapa? Karena secara teori nanti kita diketemukan dengan itu. Teorinya nanti ada setelah kita masuk ke Teokokan dan sebagainya, kita harus mengenal itu. Dan itu sebetulnya harus sejak dini kita tahu. Sebetulnya sejak dini kita tahu, karena itu adalah dasar yang pertama yang harus kita ketahui dalam agama Islam adalah ma'rifatullah. Kita tidak mungkin mengetahui Allah kalau kita sifatnya secara iman kita ada. Nah, saya sampaikan bahwa umat Islam dalam akidah dibagi 5. Yang pertama muqallid, yang kedua orang yang tahu secara teori. Pas yang ketiga sampai ke 4 ke 5 itu udah makomnya udah makom mungkin makom para wali. Setidaknya kita umat Islam dalam berakidah harus berdasarkan minimal kita 2. Satu di antara 2. Kalau tidak muqallid, kita harus tahu bil ilmi, mengetahui dengan ilmu. Tauhid itu dengan pertama kita harus hafal sifat 20. Kita ngapol bola fatum min hawadis. Kalau kita yang 2 aja kita tidak lakukan, satu di antara 2 itu kita tidak lakukan, itu berarti kita belum melangkah ke ma'rifatullah. Kita ibadah masih kosong. Minimal kita harus taklid. Kita ikut ke siapa? Ke guru yang telah ma'rifat. Kamu tahu Allah? Kata siapa? Kata guru saya. Udah. Saya. Kalau kita tidak tahu, kita taklid ke orang yang sudah ma'rifat. Atau kita tingkatkan level kita, tahu dengan ilmu. Tadi itu kita harus tahu. Kita ngapong alafatun serta maknanya dan sebagainya.
Bagaimana posisi kita yang level 1 2 ini? Ini termasuk orang mukmin maksiat. Kenapa dikatakan maksiat? Dia tahu ilmunya, dia tidak mencari dalilnya, malas mencari dalil keagungan Allah. Dia hanya sebatas teori, belum ke praktek. Kalau dalam istilah ini belum sampai kerasa, belum merasakan keagungan Allah, belum merasakan kalau rezeki itu dari Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka mulai malam ini kita sama-sama taklid dulu dari level awal. Kita taklid guru kita dalam hal tauhid, kita taklid guru kita Syekh Muhammad Yusuf Lianadi. Mudah-mudahan taklid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun taklid itu masih levelnya level pertama dan termasuk mukmin asyir. Dan yang kedua adalah bil ilmi. Kita harus tahu wujud kita mbako sifat 20. Sifat 20 dibagi beberapa kelompok. Ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Harus nanti kita kalau berubah ada nanti sifat maknawiyah dan lain sebagainya, ada nanti. Kalau kita tidak belajar dari sekarang, kebingungan nanti. Sifat nafsiyah adalah wujud, itu sifat zatullah yang terkait langsung dengan zatullah. Sifat nafsiyah. Wujud, kidam, bako, mukholafatun lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Wujud adalah sifat nafsiyah. Kidam bako sampai 5 ke depan itu salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan sesuatu selain Allah. Walafatuli wahawatisi, semuanya tidak ada. Makhluk adalah bukan Allah, karena Allah adalah mukhalafatun lil hawadisi, beda dengan makhluknya dalam segala sesuatu, afalnya, sifatnya, apapunnya, semuanya berbeda. Allah, artinya kalau kita melihat sesuatu itu bukan Allah, karena Allah tidak mungkin keidrab dengan manusia. Beda, Allah berbeda dengan makhluknya. Selanjutnya kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam, itu sifat ma'ani. Artinya sifat ma'ani itu sifat yang berdiri dengan zat Allah, itu sifatnya. Kudrat adalah sifat Allah yang berdiri dengan zat Allah, yang nanti kembalinya ke sifat jaiz dan sifat jaiznya Allah.
Allah berkehendak menciptakan langit dan bumi. Itu sifat Allah, berkehendak. Allah berkehendak, bukan berkehendak. Allah mampu. Qudrat, Allah mampu menciptakan langit dan bumi. Itu sifat Allah. Iradat juga sifat Allah. Ada lagi selanjutnya qadir. Itu sifat ma'nawiyah yang langsung dengan Allahnya, zatullahnya. Zatullahnya mampu. Allah itu zatnya qadir, dan zat Allah itu murid yang berkehendak. Artinya Allah tidak ada yang mempengaruhi siapapun. Emang Allah berkehendak sendiri dengan sendirinya. Tidak ada yang pengaruh dari siapapun. Kalau Allah menciptakan bumi dan langit dan sebagainya, itu bukan pengaruh dari siapapun. Tidak ada yang mempengaruhi. Itu karena sifat Allah murid dan punya sifat iradat. Allah berkehendak. Allah berkehendak jadi. Itu sedikit tentang sifat 20. Kita harusnya ngaji khusus tentang sifat 20 supaya kita lebih paham secara teori. Kalau nanti ada hal-hal yang di luar logika kita, kalau teori kita sedikitnya kita udah paham tentang teori, kita bisa mengkanter itu. Ada bisikan-bisikan tentang Allah dan sebagainya, secara teori ini bukan begini, salah berarti. Itu khawatir di tengah perjalanan kita ada khotir syaitoniyah. Khotir syaitoniyah yang datang, bukan khotir robaniyah. Bisikan hati, bukan bisikan di telinga di sini, bisikan hati yang datang. Sementara itu dari setan, kita nggak punya ilmunya. Makanya dalam tauhid itu harus ada ilmu. Mending kalau kita langsung ketemu dengan mursyid kita. Kalau tidak, bahaya. Kalau kita langsung bersentuhan dengan mursyid, mending. Kalau tidak, bisa berbahaya nanti. Kita malah nanti dijauhkan dengan mursyid. Hanya banyak di antara ahli-ahli tarekat yang kelihatan sedikit melenceng. Mungkin awalnya seperti itu, seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada Syekh Junaid yang khawarij luar biasa, Saktri Mandraguna. Untung masih ada Buya Abiyemu tadi, masih ketahuan oleh Abiyemu tadi. Kalau tidak, itu bisa sesat dan menyesatkan. Bahaya. Bukan torekatnya yang berbahaya, bukan torekat yang berbahaya. Kitanya keluar jalur, kitanya yang keluar jalur torekat di sini nih, tuh harusnya nih kita keluar jalur, bahaya. Kereta api kalau keluar jalur, waduh, bisa satu kampung hancur. Bukan berarti torekatnya yang salah. Jadi mungkin kita kapan waktunya, insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho, dan nanti sedikit supaya mengenal sifat 20. Kalau orang tua kita dulu, sifat 20 itu dipelajari masih dini, bukan SD, udah belajar sifat 20. Kemudian di torekat, kalaupun kita cuma taklid aja, udah dianggap cukup. Cuma permasalahannya zaman sekarang, di samping bisikan dari hati, bisikan dari telinga lebih banyak. Ada HP, ada Google dan lain sebagainya. Kita harus ditangkap dengan ini, pakari lah.
walaupun pagar itu sedikit minimal, kalau ada pagar walaupun pagarnya reot kita kan ketahuan ada yang masuk berarti gimana itu.